suratnya sendiri belum diterima SS. Jadi belum bisa memberikan pendapat bahwa itu tidak terdaftar. Cuman selama ini kan kalau misalnya suatu produk tidak terdaftar kan tidak mungkin beredar. Ya, jadi kita masih menunggu klarifikasinya dan apakah surat itu memang dikeluarkan belakangan ini atau mungkin dulu suratnya sudah ada baru sekarang dirilis. Jadi kita sendiri belum tahu kan. Karena setelah melihat perkembangan persidangan yang Nikmir ini kan seolah-olah produk SS kan tidak terdaftar, ya, mungkin karena tidak terdaftar jadi BP POM ingin mengklarifikasikan. Jadi sampai sekarang surat dari BP POM itu sendiri belum diterima. Ya, jadi MC atau produk apa saja yang dikatakan tidak terdaftar, apakah memang benar-benar tidak terdaftar, dan masalahnya sudah beredar. Kalau sudah beredar berarti sudah terdaftar. Jadi ini masih menjadi semacam dilema. Kalau BP POM mengatakan tidak terdaftar, kenapa bisa beredar? Karena suatu produk yang beredar itu kan pasti sudah terdaftar. Begitu. Tapi dari respon dari seller sendiri seperti apa, Bang? Sudah kan belum mengetahui ya. Iya, tapi kan opini yang terbangun bahwa produk ini tidak terdaftar oleh BPOM. Karena mungkin BP POM melihat dengan persidangan yang diklaim oleh Nikmir di persidangan bahwa produk SS kan tidak terdaftar. Jadi mungkin BP POM ingin meluruskan. Nah, apakah memang suratnya itu katakanlah diterbitkan belakangan 1-2 hari ini atau jangan-jangan suratnya sudah lama baru sekarang diumumkan. Jadi sekarang belum bisa memberi klarifikasi mengenai surat itu, ya. Hanya kalau di list bahwa itu produk tidak beredar, tidak terdaftar, ya sampai sekarang belum tahu, ya. Belum menerima suratnya dan karena belum menerima surat jadi belum bisa memberikan reaksi. Ya, kita belum tahu ya kalau memang begini ya. Suatu produk yang tidak terdaftar, apakah BP POM mempunyai hak untuk mengusutkan, katakanlah melanggar dari Undang-Undang Kesehatan? Tentu harusnya ada pengaduan. Ada pengaduan dari masyarakat sebagai korban dari suatu produk. Ya, dan sampai sekarang kita belum tahu siapa yang menyampaikan pengaduan bahwa seseorang sebagai pengguna produk itu menjadi korban sampai sekarang. Dan bahkan dulu saya berdiskusi dengan SS, kalau seandainya ada korban yang mengklaim, tentu SS akan bertanggung jawab. Ya. Jadi produk itu sendiri pun sampai sekarang kita belum melihat apakah ada korban. Kalau memang hanya tidak terdaftar saja, lalu apakah ada pengguna yang mengalami kerugian secara medis ya? Artinya dia menggunakan produk itu tetapi menimbulkan masalah, ya. Tidak juga. Kalau misalnya BP POM hanya merilis, ya, tanpa korban kan hanya merilis saja. Jadi BP POM hanya memberi sinyal bahwa produk tertentu dari SS tidak terdaftar. Apakah tidak terdaftar itu boleh digunakan atau tidak juga kan belum. Bang, tapi kedepannya nanti akan mencoba menghubungi BP POM, Bang? Ya, nanti kami diskusikan untuk segera menghubungi, minta klarifikasi kan. Karena suratnya sendiri kan belum dapat ya. Ya. Bang, menegaskan saja. Kalau soal pidananya kan harus dilihat ya. Produk itu apakah punya SS dan menimbulkan korban. Jadi kalau menjadi pidana tentu harus ada korban. Kalau hanya tidak terdaftar aja, apakah itu ada pidananya? Dan proses pidana untuk menyangkut BP POM kan BP POM kan juga punya penyidik PNS, ya. Jadi silakan saja kalau memang BP POM menemukan ada indikasi tidak terdaftar, dicari normanya. Apakah ada pidananya kalau tidak terdaftar? Karena sesuatu tindak pidana kan harus ada korban. Ya. Dan tentu harus ada korban yang melaporkan kepada pihak berwenang. Kan BP POM juga punya penyidik PNS, bisa memproses. Jadi kalau tidak terdaftar saja harus dicari apakah dalam undang-undang kesehatan itu suatu produk yang tidak terdaftar itu ada pidananya atau tidak. Ya, harus dicari karena pidana itu harus ada korban. Kalau hanya sekedar suatu produk MC atau produk apapun tidak terdaftar lalu menjadi kriminal,
Tidak juga. Ya.